yang akan masuk ke pengadilan yang menonjol kasus-kasusnya. Juga pimpinan pengadilan yang membagikan perkara. Ya. Pimpinan yang perkara yang paling tahu keadaan masing-masing hakim-hakimnya. Juga pimpinan agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh reward untuk hakim-hakim yang baik dan berprestasi, dan punishment untuk hakim-hakim yang nakal. Karena masih banyak hakim-hakim yang baik malah tersingkir. Sekedar usulan kalau Bapak berkenan. Baik Pak. Pak Pagabean ada tambahan? Ada tambahan Pak? Ya, terima kasih. Saya setuju sekali dengan rekan saya tadi, termasuk Profesor Sidiki. Manajemen. Lalu yang kedua, tolong dipikir, mengapa berkas terlalu banyak sekarang untuk diadili hakim? Kelihatannya hakim sekarang sepertinya nggak ada sempat lagi berpikir. Dan membaca. Manajemen tadi, lalu kenapa tidak kita hidupkan ini, katakan mediasi melalui masyarakat hukum adat? Ya, karena 60% sebenarnya kasus itu adalah kultural konflik. Ya. Jadi kita benahilah ke depan. Yang terakhir, kita para profesi hukum, mari kita adakan rapat bersama, kursus bersama. Ya, kita benahi, jangan kita saling menyalahkan. Kita bina dulu sampai di mana code of ethical conduct kita semua, supaya negara ini makin maju melalui penegakan hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak AP Pagabean, juga mantan atau pensiun dan hakim agung. Ini tugas DPR. Jadi sistemnya yang udah keliru. Wewenangnya DPR ikut-ikutan milih hakim agung. Terus, tapi ada 3 anggota DPR di sini. Ada Ruhut Sitompul, ada Pak Yadi dari P3, Pak Gayus, salah satu calon hakim agung. Mahkamah Agung yang saya dengar juga sudah lolos ke babak semifinal. Tapi sebelum ke beliau berdua, saya ke Bung Polta dulu. Teman Anda itu kok nggak pulang jadi? Jadi terima kasih Bang Karni. Yang ingin saya katakan, mestinya acara Lawyers Club yang bahagia, yang indah ini, kita harus mengundang Jaya Suparna, rekor muri. Karena tahun ini, saya nggak tahu, yang akhiran Din kok jadi rame. Termasuk yang abang tanyakan kawan aku itu. Iya, tapi Sarifudin, ya Nasarudin, Kamarudin, Amin, wah Din semua nih Bang. Betul. Oke Bang. Yang ya, saya mau katakan, Anda masih yakin nggak dia akan pulang? Oh, saya masih yakin. Jadi begini. Saya dengar keluarganya udah di sana semua, asetnya juga udah dipindah. Oh enggak Bang. Saya pikir dia nggak akan balik. Jadi begini Bang, kita hormati presumption of innocent. Ya. Jelek-jelek ini kan, saya ini di Komisi 3 30 tahun advokat Bang. Ya. Yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, apapun Mas Sujiwo Tejo, Pak Bismar, kita mesti mendengar senior kita. Kenapa? Kami pengacara ini, pengalaman saya yakin sahabat-sahabat saya ini Jakarta Lawyers Club. Kalau kita berbicara hakim, seperti yang dikatakan Pak Oce dan yang lainnya, kalau kita tahu alamat Tuhan, kita tulis surat kepada Tuhan kelakuan hakim. Kita akan tulis tapi kita nggak tahu, ini yang jadi masalah. Saya waktu tamat tahun 79, 30 tahun yang lalu lebih, ya. Saya ya namanya anak muda Bang, mau jadi hakim, pernah tes di Istora Senayan. Ribuan Bang, saya ingat itu kata-katanya. Hakim yang mewakili Tuhan di muka bumi. Waduh, saya merinding Bang. Udah itu, siap nggak ditempatkan di luar Pulau Jawa? Gajinya kecil. Ini yang saya lihat, orang menjadi hakim tidak punya motivasi. Ini masalah Bang. Itu pertama. Sudah itu yang kedua Bang, saya ingin sampaikan. Permasalahan kita ini,
Memang ini tantangan kami, memang DPR Komisi 3, KY juga karena fit and proper test dari kami, MK juga. Ini Pak Jimli, ya Pak Jimli ini ketua MK, Profesor Mahfud penggantinya. Pak Jimli ini ketua MK, penggantinya Pak Mahfud, kan gitu kan? Ya, ini juga kan kita tahu gimana, ya. Tapi sudahlah. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada yang saya hormati ini semua, kita tetap harus hormati, kita negara hukum. Tadi yang dikatakan Pak Bismar ini idola saya, Pak Bismar. Salah satu membuat saya berpikir 2 kali untuk jadi hakim. Pak Bismar ini seorang hakim, kita tahu pengukuhan kaitan dengan hukuman mati, beliau hakim agung, makin dikuatkan. Jadi apa maksud saya, Bang? Sanksi itu memang masih harus kita keraskan. Masih, Bang. Selama sanksi hukum belum ada shock terapi, bahkan kalau ditanya kepada saya, Bang, kaitan dengan pemberantas korupsi, kita jangan malu-malu. Kita harus tiru Cina, Bang. Kenapa? Enggak, kita nggak bicara sentencing, kita bicara soal lembaga peradilan. Lembaga peradilan kita ini, Bang, selama kita tidak menghormati profesionalisme. Tadi kami ini bisik-bisik, Bang. Maaf saja, ini Pak Gayus, Pak Yani, saya, waktu kami selesai sarjana hukum, kami mau jadi lawyer, advokat, naluri kami membela. Tapi maaf, apa yang terjadi dengan kawan-kawan mitra kami? Setelah selesai jadi hakim, jadi jaksa karena ada masalah, polisi karena ada masalah, mau jadi lawyer. Jadi lawyer. Lawyer ini dibuat jadi tempat profesionalisme pelarian. Ini yang jadi rusak, Bang. Jadi tolong hormati profesionalisme. Ya kalau mau jadi hakim udah pensiun, udah gendong cucu. Jangan lagi jadi lawyer. Ini, Bang, yang bikin rusak semua. Baik. Terima kasih, Bang. Pak Yani, apa yang perlu diperbaiki untuk lembaga peradilan kita? Saya kira ada 3 hal, Bang Karni. Yang pertama, dalam konteks subtan, undang-undangnya memang harus kita perbaiki. Kalau dalam konteks yang saat ini, kita lagi memperbaiki dan melakukan penguatan terhadap undang-undang Komisi Yudisial. Bagaimana kita melakukan penguatan yang sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Pak Jimli atas pembatalan itu sekarang lagi kita lakukan. Dan itu bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan bersama-sama KAI. Yang kedua, dalam konteks juga undang-undang kepailitan ini juga memberikan ruang yang cukup besar juga. Maka ini juga wajib untuk diperbaiki. Ini tugas kami untuk memperbaiki itu. Yang ketiga adalah bicara masalah struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan ini adalah memang apa yang dikemukakan reformasi birokrasi dan reformasi peradilan belum menjadi kenyataan. Remunerasi yang kita berikan juga belum menjadi kenyataan. Ini problem. Nah, oleh karena itu memang persoalan demosi, promosi, dan mutasi ini menjadi titik utama saya kira Mahkamah Agung dalam menilai hakim-hakim agung. SMS yang dibacakan oleh Pak Bunyamin itu kan menyangkut masalah promosi, demosi, dan mutasi. Yang hal-hal ini yang menurut saya, siapa yang paling bisa mendekati pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung, maka dia mendapat tempat-tempat, termasuk hakim. Ini kan tidak bisa kita lepaskan hakim ini dengan peran ketua pengadilan. Peran ketua pengadilan itu kan jelas di hukum itu ada, di samping dia juga melakukan pengawasan yang melekat terhadap hakim-hakim yang ada di pengadilan tersebut. Juga membagi perkara. Kita bisa cek aja perkara-perkara yang banyak diberikan kepada hakim itu. Ada indikasi hakim-hakim itu saja yang perkara-perkara besar yang diberikan. Ini jelas sudah kelihatan itu, Bang Karni. Nah, yang terakhir saya kira, saya juga agak menyesalkan sesungguhnya tertangkap tangannya, kalau kata sahabat saya ini tidak tertangkap tangan KPK ini. Dan tadi pagi ada waktu saya dialog di TV One juga dengan Pak juru bicara Johan, saya tanya berapa lama sesungguhnya sudah mengintip hakim ini. Udah 1 bulan kah? Udah 2 bulan kah? Atau seketika? Oh tidak, katanya. Berarti kan sudah mengetahui. Kenapa tidak proses pencegahan dilakukan seperti itu? Kenapa tidak diberitahu kepada ketua pengadilan bahwa ini akan terjadi seperti itu? Apa implikasinya dengan proses-proses penangkapan terus ini? Ini mendistrust institusi pengadilan. Pengadilan menjadi rusak secara keseluruhan menurut pandangan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya tidak ingin bahwa apa yang dilakukan KPK ini dalam kerangka dia menutupi kelemahan-kelemahan dia, membongkar kasus-kasus besar. Kasus-kasus Senturi belum terbesar. Kasus-kasus repel cek yang belum juga tuntas sampai saat ini. Kasus yang tadi sahabatnya ini kan si Sesmenpora tidak tuntas-tuntas. Belum dipanggil. Pimpinan KPK silih berganti. Yang ramai KPK sekarang ini dalam pembicaraan, sepi dalam tindakan. Baik Pak Yani, saya minta calon hakim agung
Ada konsep tidak memperbaiki. Ya, terkait dengan kasus Hakim Syarifuddin ini ada dua hal yang kita perlu cermati. Yang pertama, sebagai salah satu unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saya akan mengatakan bahwa telah terjadi reformasi birokrasi yang tidak tercapai. Artinya, di sini tidak bisa mencapai good government di negara ini. Good government merupakan bagian dari reformasi kita. Ini tidak berjalan. Kenapa? Bukannya hakim, jaksa juga ditangkap, polisi juga ditangkap. Artinya demikian banyak penegak-penegak hukum yang ditangkap oleh KPK dengan istilah tertangkap tangan. Dan saya melanjutkan tadi apa yang rekan Yani tadi sampaikan. Maka saya mengatakan hal yang kedua ini merupakan pertanyaan sebenarnya. Tertangkapnya Hakim Syarifuddin ini kan merupakan satu prestasi. Satu hal yang sifatnya adalah bagian dari KPK menunjukkan kemampuannya. Tapi kemampuan setingkat apa? Kalau saya melihat dan harus berani mengatakan, performance dari KPK yang dikatakan prestasi itu hanya kecil-kecil saja. Walaupun itu prestasi. Angkanya kecil, kasusnya juga tidak complicated. Tidak suatu yang sangat memerlukan satu analisis. Bagaimana Senturi dikemukakan tadi? Senturi oleh DPR, oleh kami telah jelas kita putuskan. Opsi C, sekian banyak orang yang perlu diperiksa karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan 6,7 triliun. Ini tidak bisa mencapai yang sifatnya sulit, yang complicated tidak pernah KPK bisa kiat bagaimana mengatasi itu. Kasus lain yang tadi telah diuraikan oleh Zarayani. Nah, bagi saya yang terpenting adalah bagaimana reformasi tidak hanya pada hakim. Sekian banyak kok penegak hukum lainnya juga ditangkap, jaksa juga hanya karena 50.000 juta, 1 juta, ditangkap tangan, dipampangkan, dipertontonkan. Saya pikir ini akan menjadikan kepercayaan publik yang makin menurun pada pengadilan. Sependapat dengan Pak Yani tadi. Saya kayak akademisi, yaitu Pak Ifzil Alim. Ya. Beliau ini peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Betul Bang Karni. Bagaimana dari penelitian Anda tentang anti korupsi dalam kasus-kasus hakim? Jadi begini Bang Karni, ini sebelum saya ngomong jauh ya, saya kalau ada anggota DPR dari 3 partai kumpul, biru, kuning, sama merah, karena yang kuning nggak ada ganti hijau gitu, ngomongnya harus agak ngawur kemana-mana gitu ya. Jadi harus kita filter dulu omongannya itu apakah nanti diartikan ke A atau diartikan ke B. Jadi ini agak masalah, kita bahas soal Syarifuddin Umar, penangkapannya, tetapi yang dibahas kemudian mengarahkan KPK itu keliru. Nah, kalau dalam kasus Syarifuddin Umar sebenarnya, model-model seperti ini hampir terjadi di setiap daerah, 510 kabupaten kota yang memiliki pengadilan negeri, itu mafia peradilannya ada. Misalnya tahun 2002 Bang Karni, kita melakukan riset di ICW sebenarnya yang melakukan riset di 5 daerah, Medan, Makassar, Samarinda, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta sendiri mengatakan, yang kemudian dibukukan di sini, ini bukunya, Menyingkap Mafia Tabir Peradilan, hakim itu menjadi satu simpul yang tidak tergantikan dalam kinerja atau kerja mafia peradilan. Benar yang dikatakan Bang Karin tadi, sebenarnya bukan hakim saja, polisi, jaksa, sampai advokat atau pengacara. Tapi saya yakin di JLC ini tidak ada yang ikutan seperti saya itu. nggak yakin, kok Anda bisa yakin? Karena kalau bilang nggak yakin nggak diundang lagi nanti. Jadi artinya simpul itu adanya di hakim, karena putusannya di situ. Tapi yang merekomendasi atau menggerakkan sistem itu tidak hanya hakim, tapi advokat juga main. Saya sebelum kesini Bang Karni, jadi di Pukat tadi di kantor di Fakultas Hukum itu ada mahasiswa yang mengadu ke kami. Jadi saya flight jam 4, jam 2 itu ada yang mengadu, katanya karena penganiayaan kecil yang kemudian itu masuk ke pengadilan negeri di salah satu kabupaten di Jogja, jadi dia di antara 5 itu tinggal sebut aja 1, itu